Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala walaupun tidak di tempat, dan juga kepada seluruh staf penggembalaan dan jemaat Tuhan yang ada hadir pagi hari ini. Mempercayakan saya kembali ada di tempat ini untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita langsung saja kepada firman Tuhan. Saya hari ini akan khotbah secara topikal dengan tema menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu ketika kita menyenangkan hati seseorang, kita akan mendapatkan sesuatu perlakuan yang baik, yang spesial. Contoh, kita menyenangkan hati istri, atau istri menyenangkan hati suami, atau bawahan menyenangkan hati atasannya, ya, atau kita sebagai warga desa menyenangkan hati kepala desa kita. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi di sana. Di sana banyak berkat, di sana banyak sukacita. Apalagi jikalau kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Ya. Nah, apa hal yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau menyenangkan hati istri, kita bawa ke mall, atau kita sapa dengan baik, I love you sayang, dia sudah senang. Nah, kita akan belajar pagi ini hal apa yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang pertama sekali, Allah senang kalau kita taat kepada Dia. Amin. Kalau kita taat kepada Dia. Karena ada banyak orang bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi tidak taat. Nah, Tuhan mau kita semua itu taat. Kita harus mentaati Allah dengan sepenuh hati kita. Bukan sebahagian, bukan seganjil, bukan setengah-setengah, bukan musiman, tapi memang dengan sepenuh hati kita. Nah, ada banyak orang menunda-nunda untuk taat. Besoklah, nantilah, masih panjang waktu kok. Sehingga dia menunda-nunda ketaatan. Ya. Nah, iblis tahu kalau saudara taat, kalau kita taat, kita akan diberkati Tuhan. Bukan cuma kita, orang yang di seputar kehidupan kita pun akan diberkati Tuhan. Kalau kita seorang suami yang taat, istri kita, anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Bahkan karyawan kita yang punya karyawan pun akan diberkati Tuhan. Kalau kita taat. Ya, iblis sangat tahu sekali itu. Itu sebabnya iblis akan melakukan banyak hal, akan dia lakukan berbagai macam cara, apalagi dengan zaman canggih ini. Kalau zaman kuno, gampang ngebaca strategi iblis. Tapi zaman modern ini, wow, hampir tidak terbaca. Ini berulang-ulang saya sampaikan di mana-mana. TikTok ini mengerikan, baru TikTok. Jadi sekali lagi, iblis tahu. Kalau orang yang taat itu, dia pasti mengalami mujizat. Dia pasti mengalami keajaiban. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu sebabnya dia melakukan berbagai macam cara, berbagai macam hal, supaya anak-anak Tuhan itu tidak taat. Paling tidak dia menunda-nunda ketaatan. Sehingga kita tidak mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak bisa bekerja di luar firman. Dia maha kuasa, iya. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa bekerja di luar firman. Di mana ada firman yang dipercayai dan ditaati,
di situ mujizat terjadi. Di situ yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingat perempuan Syro-Fenisia, dia seorang kafir, orang Yunani. Tapi dia percaya kepada firman, dia percaya kepada Yesus. Sehingga satu waktu dia datang kepada Yesus, dia bilang, Yesus tolonglah saya. Anak saya kerasukan setan, tolonglah sembuhkan saya. Tahu apa dibilang Yesus? Perempuan ini disamakan dengan anjing. Dia bilang tidak layak mengambil roti yang disediakan buat anak-anak, maksudnya orang Israel, buat murid-murid, buat orang yang ikut Yesus, untuk diserikan kepada kamu. Tapi apa dibilang perempuan itu? Gak apa-apa Tuhan, anjing pun makan dari remah-remah tuannya. Yesus bilang apa? Wow, ajaib. Engkau punya iman yang luar biasa yang tidak kudapati di antara orang-orang Israel. Terjadilah kepadamu seperti imanmu. Haleluya. Itu terjadi sama dia. Ya, jadi sekalipun kita anak Tuhan yang taat, kalau kita belajar kembali kepada Alkitab, salah satu contoh Nuh. Itu yang membuat rekomendasi kalau Nuh itu orang yang taat adalah Allah. Bukan gembala, bukan majelis, bukan teman, bukan suami, bukan istri, tapi Tuhan sendiri. Tapi apakah Nuh jalan tol? Dia harus membuat bahtera selama 120 tahun. Siapa lagi yang kita tahu taat di Alkitab? Semua itu tidak ada jalan pintas. Semua harus melewati proses. Nah itu tadi firman. Nah iblis mengalihkan anak-anak Tuhan itu dari ketaatan. Terjebak di dalam rutinitas, terjebak di dalam aktivitas. Ya, nanti kan kita lihat lagi. Iblis sangat paham kalau Tuhan tidak akan melakukan sesuatu apapun di luar firman. Orang tanpa firman nggak mungkin taat. Yang sudah pakai firman pun kita lihat di Alkitab itu bagaimana Ayub, seorang yang taat, juga lewati proses. Daud yang Tuhan pilih sendiri loh. Kita tahu kisah itu waktu Israel perlu raja. Tuhan bilang kepada Samuel, hamba Tuhan, pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai. Pilihlah salah satu anaknya, urapi menjadi raja. Samuel, hamba Tuhan yang diurapi ini ternyata juga bisa salah. Waktu dia lihat kakaknya Daud, dia bilang, wow ini dia cocok jadi raja. Badannya gerok, tinggi besar. Tapi Tuhan bilang, no. Bukan yang dilihat mata yang dilihat Tuhan, tapi Tuhan melihat hati. Karena ketaatan itu ada di hati. Amin. Sehingga lewatlah ketujuh saudara Daud, tinggallah. Samuel bingung, loh kok sudah habis? Tuhan bilang, masih ada satu lagi. Anaknya di ladang, suruh dipanggil. Dan Samuel bertanya, masih adakah anakmu Bapak? Ada satu lagi di padang menggembalakan. Panggil, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Dan kita tahu cerita itu, begitu Daud datang, masih di kejauhan Tuhan sudah ngomong. Nah itu dia, urapi dia. Bayangkan, yang saya maksud di sini, yang Tuhan pilih sendiri, itu pun melewati proses. Begitu Daud diurapi menjadi raja, tidak mulus perjalanan. Dia harus menghadapi banyak masalah. Yang pertama dari Saul, ya, dan yang paling spektakuler yang banyak ditahu orang adalah Goliat. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka taat. Nah, iblis sangat senang kepada orang-orang yang tidak taat. Karena itu adalah kesempatan emas buat iblis untuk menghancurkan hidup orang percaya itu. Mohon maaf, saya sebut contoh satu. Maaf sekali lagi. Sambo. Kurang apa? Anak Tuhan, iya, dia anak Tuhan yang baik. Di rumahnya ada persekutuan doa. Tahun-tahun jauh sebelum dia jatuh. Kekuasaan dia bintang 2, polisinya polisi. Maaf, ada jemaat polisi. Saya bukan mau mengekspos
kekurangan kesalahan orang. Tapi Yesus sendiri pun mengambil ilustrasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar kehidupan Yesus masa jadian. Masalah ini kita tahulah ratusan miliar. Siapa yang bisa tolong? Iblis suka itu. Awalnya enak, mantap, asik, enjoy, tapi ujungnya nggak bisa bangun. Jadi itu sebabnya iblis tahu Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu apa di luar firman. Kita tidak disuruh melakukan kejahatan yang besar. Kita tidak disuruh sampai selingkuh. Kita tidak disuruh membunuh. Kita tidak disuruh mencuri. Hanya kadang-kadang mendua hati. Percaya tahayul, percaya dengan kemampuan diri, dan banyak lagi. Haleluya. Kita harus taat. Dan yang bisa membuat kita taat bukan khotbah, Roh Kudus. Khotbah itu hanya seperti tour guide. Ke sana air mancur, ke sana tempat makan, di sana toilet. Yang melaksanakan kita. Jadi mau semantap apapun khotbahnya, mau Simon yang di mana itu, yang Kalimantan itu, banyak orang Muslim sembuh, banyak orang tidak bisa jalan sudah di kursi roda, dia doakan sembuh. Kita tidak disuruh melakukan hal-hal yang besar, kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa yang besar. Kecil, sepele. Sakit hati yang paling kecil itu sederhana. Kecewa. Sakit hati lebih besar lagi, bisa berdampak mengerikan. Tapi kecewa saja. Ya itu sebabnya mari kita yakinkan bahwa kita semua orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Iblis itu datang seperti malaikat terang. Dia tidak datang seperti kuntilanak dan tuyul, tapi dia menyamar. Waktu dia ketemu dengan Hawa, dia pakai ayat. Ya, jadi itu sebabnya mari kita lihat di dalam Kejadian 22. Coba dibuka supaya kita belajar taat dan tidak menunda-nunda ketaatan. Hari ini tolong saya Roh Kudus, mampukan saya untuk taat hari ini. Mari kita lihat Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita belajar dari seorang Abraham. Ya, ayat 1 sampai 19. Saya akan baca demikian, boleh diikuti di layar. Ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dalam terjemahan lain ini adalah menguji ya. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, terus firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah. Di dalam terjemahan lain sembelih. Ya, kalau persembahkan itu masih enak, tapi sembelihlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Terus perhatikan ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia tidak menunda-nunda, dia tidak mengulur-ulur waktu. Padahal yang Tuhan minta dari dia adalah anak semata wayang yang dia tunggu hampir 100 tahun. Sarai 90 tahun, Abraham hampir 100. Ada nggak yang lebih mahal dari situ? Ada yang nggak lebih mahal dari anak kita? Ya mungkin ada, orang tua juga lebih mahal, anak, istri, suami, orang-orang yang kita cintai. Tapi kenapa ini diambil contoh? Karena kita tahu kisah itu. Untuk mendapatkan. Ishak tidak mudah bagi Abraham.
Ibaratnya seluruh hartanya itu, Abraham rela menggantikan asal dia punya anak. Nah, dia tidak menunda-nunda, dia dengan cepat sekali melakukan. Dikatakan selanjutnya, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Terus, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Terus kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Terus, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama lagi. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Ya, ini pertanyaan yang sangat, saya kalau baca ini saya suka menetes air mata saya. Anaknya bilang, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham bukan dalam keadaan mabuk, bukan sedang dalam keadaan fly waktu ditanya anaknya, tapi dalam keadaan 100% sadar. 3 hari perjalanan, waktu yang tidak mudah untuk menghadapi kisah yang seperti ini. Tapi sekali lagi, banyak kesempatan buat Abraham untuk tidak taat. Tapi sekali lagi dia taat. Sampai kalau kita baca ke ayat 19, kisah itu akhirnya bagaimana Tuhan menolong Abraham. Pas dia sudah ambil pisau, dia mau sembelih, langit terbuka, Tuhan berbicara, stop. Saya sudah lihat ketaatanmu. Tolehlah sebelah kirimu. Di sana ada kambing hutan, tanduknya kesangkut di belukar. Tidak mudah tanduk kambing hutan itu kesangkut di belukar. Karena saya waktu masih pemuda, saya ikut paman saya pernah nangkap kijang, rusa, kambing hutan. Kalau kayu-kayu segede-gede ini di sejauh jangkauan kakinya itu patah semua sekeliling. Jadi buat saya hal yang mustahil kalau kambing hutan itu tanduknya bisa kesangkut di belukar. Tapi sekali lagi, inilah kisah ketika kita taat, yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita baca terus kisah itu, Sarai itu rahimnya sudah tertutup, sudah menopause. Tidak ada lagi teori kedokteran wanita yang menopause itu bisa hamil, karena sudah tidak ada sel telur. Tapi karena Abraham taat, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah taat kepadamu? Karena kalau ketaatan itu kan kebanyakan waktu tidak kelihatan. Waktu kita di luar sana, waktu kita ketemu dengan si A, si B, si C. Kalau di sini mah semua taat. Tapi bagaimana dengan kehidupan seharian kita? Antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Apakah sinkron? Hello? Jadi taat. Taat itu artinya T, tidak. A, ada. A-nya lagi, alasan. T-nya lagi, titik. Banyak orang Kristen suka punya alasan. Hati-hati loh. Jadi taat itu tidak ada alasan, titik. Lihat, hari ini penggenapan firman sedang terjadi. Lagi musim hujan panas. Ya nggak pernah banjir. Kemarin lahat rumah hanyut. Seumur-umur lahat itu belum pernah kebanjiran. Ini sedang terjadi penggenapan firman. Dan tidak ada yang bisa tolong. Harta, jabatan,
kepintaran, hanya firman dan Roh Kudus. Orang yang taat pasti dikendalikan firman dan Roh Kudus. Amin. Ya, katakan amin. Jadi kita lihat kembali, inilah harga sebuah ketaatan. Tuhan belum meminta yang paling mahal dari dalam hidup kita. Masih biasa saja, masih standar, masih natural. Tapi bagaimana kalau Tuhan meminta ketaatan kita seperti Dia meminta ketaatan Abraham? Dan kita tahu lagi kisahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Coba dibuka Daniel. Ya, Daniel pasal yang ketiga ayat 14. Memang hari ini belum kelihatan siapa yang taat, tapi waktu hari Tuhan dinyatakan, barulah kelihatan siapa yang taat. Itu sebabnya mari. Daniel pasal yang ketiga, ayat 14, dikatakan, ayat 14 naik. Berkatalah Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, Abednego, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Terus naik. Sekarang jika kamu bersedia, ini ada tawaran nih. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung? Karena firman Tuhan mereka tahu tidak boleh menyembah patung. Allah memurkai orang yang menyembah patung. Itu dalam salah satu hukum Taurat. Tidak boleh menyembah, sehingga mereka tidak sembah. Resikonya mati loh. Bukan cuma dimasukin sel tikus. Sel tikus itu tidak ada tikar. Kadang disitulah toiletnya. Semuanya di situ. Ini perapian yang menyala-nyala. Yang kita tahu kisahnya, terus kita baca dulu. Naik, apa dibilang sama Sadrak, Mesak, Abednego? 16. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar? 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Bayangkan, mereka di situ bukan pejabat, bukan tamu, tapi tawanan, budak. Kok iso-iso nih budak wani ngomong kayak ngene iki karo raja. Kenapa? Karena mereka memiliki kebenaran, mereka memiliki kuasa Roh Kudus. Naik. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Terus, tetapi seandainya tidak, perhatikan nih, taat nih. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan, taat itu tidak bisa ujuk-ujuk. Makan bakso aja kita nggak bisa ujuk-ujuk. Kalau bukan bakso langganan kita nggak masuk, nggak lewat. Padahal itu makanan tuh, udah lapar. Nggak enak ya. Minum jus. Sama jus mangga, jus alpukat, tapi beda tempat, bukan langganan. Gak enak ya. Gak kayak di sana rasanya. Ini api di depan mata nyala. Taat itu tidak ujuk-ujuk. Tidak seketika. Tiba-tiba ada masalah, oh saya taat, saya kuat, saya strong. Harus dilakoni terus menerus, continue, tekun. Jadi tidak tiba-tiba. Bayangkan mereka bilang, nggak perlu, nggak apa-apa. Tuhan yang kami sembah itu sanggup nolongin kami. Nek ora ben taat. Kita masalah belum sampai segini amat. Ya, udah kepahitan. Udah tawar hati, udah kecewa, udah marah.
Mati nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Haleluya. Iya. Kalau sudah lepas, udah nggak ada kesempatan. Tapi selama nyawa di kandung badan, itu kesempatan terus berlaku. Jadi sekali lagi, taat. Haleluya. Dan kalau kita baca terus kisah ini bagaimana mereka bebas dari perapian itu. Sampai Nebukadnezar bilang, panaskan api itu. Dipanaskan 7 kali lipat. Sampai orang yang memasukin Sadrak, Mesak, Abednego itu kebakaran, mati. Tapi mereka jalan-jalan. Tahu nggak? Orang yang taat, api bisa kayak AC. Tapi orang yang tidak taat, AC bisa kayak api. Karena di sini, kalau orang yang taat, hatinya tentram, sejahtera, damai, sukacita. Pasti ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, pembelaan Tuhan. Sama seperti Abraham tadi, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangkan, demikian juga waktu akhir zaman digenapi, antikristus dinyatakan, orang yang taat itu dia senang, tidak perlu takut. Waktu ditanya, kamu pengikut antikristus atau apa? Kita bilang, saya pengikut Kristus. Tapi dia dengar antikris. Itu buat orang yang taat. Karena api jadi AC. Jadi mari kita lihat kembali ketaatan kita masing-masing. Grafiknya bagaimana? Jangan yang terdahulu jadi terkemudian. Saya sering mendapati yang baru jadi orang Kristen 2-3 tahun lebih rohani dari orang Kristen yang sudah puluhan tahun. Haleluya. Ya, masalah hidup ini memang kompleks. Memang kalau taat nggak ada masalah. Ada tuh, itu orang-orang yang taat loh. Itu Abraham itu taat, Sadrak, Mesak, Abednego itu taat. Bedanya yang taat sama tidak taat apa? Yang taat enek masalah, enek jalan keluar. Itu saja. Ini yang orang taat ya muter-muter di situ. Gak selesai-selesai masalah. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua adalah Allah senang kalau kita mengasihi Dia di atas segalanya. Allah senang kalau kita mengasihi Tuhan di atas segalanya. Sekarang pertanyaan, siapa yang paling kita kasihi dalam hidup kita? Coba dibuka Matius 10 ayat 37. Kita sudah tahu ayat ini, tapi saya mau jelaskan. Matius 10 ayat 37. Mari kita baca. 2-3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Yesus maksudnya bukan anak kita telantarkan, orang tua kita telantarkan, bukan. Urusi dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud di sini adalah nilainya. Bukan disuruh kita membiarkan mereka, ya. Hanya sebagai perbandingan saja. Kalau saya sebagai seorang suami, yang pertama yang harus saya kasih adalah Tuhan. Kedua istri saya, ketiga anak saya, keempat orang tua saya, kelima saudara saya, keenam baru teman-teman saya. Itu. Pertama Tuhan. Dan bukan berarti karena saya lebih mengasihi Tuhan, terus uang saya lebih banyak sama Tuhan. Enggak, tetap sama anak-anak saya. Sama Tuhan yang saya kasih cuma kecil-kecil, dikit. Tapi kalau anak-anak saya nggak tahu waktu, ada nggak ada, mereka perlu, harus. Jadi jangan salah paham.
Jadi karena kita mengasihi Tuhan lebih dari orang tua kita kita biarin sengsara. Tuhan bilang, bagaimana kamu mau mengasihi aku, nggak pernah kamu lihat orang tak kerungu suaraku. Kalau orang yang kamu lihat nggak bisa kamu kasihi. Jadi jangan salah paham. Tapi Yesus kenapa ngomong itu? Supaya kita paham nilainya. Karena kita sebagai orang tua nggak bisa bawa anak kita ke surga. Nggak bisa. Kita nggak bisa bawa orang tua kita ke surga. Kita hanya nuntun, sama seperti saya udah pendeta, nggak bisa bawa istri anak saya ke surga. Tapi untuk menuntun mereka supaya hidup benar, mendidik mereka, ya bisa ke surga masing-masing. Artinya Yesus sedang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu akan kita lepaskan, akan kita tinggalkan seperti kita datang ke dunia ini. Datang nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Artinya jangan sampai ada yang mengikat hati kita lebih daripada Tuhan. Itu maksudnya. Sekarang kita jujur, benarkah Tuhan yang lebih mahal di hati kita, di hidup kita? Harus belajar, tidak ujuk-ujuk, tidak mudah. Saya sudah pendeta, ya, yang sudah sekolah Alkitab, puasa 3 hari 3 malam, mencoba lagi lebih dari situ. Nggak bisa langsung, perlahan tapi pasti. Dan itu bisa kita lakukan semua kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Jadi Tuhan mau tahu apa yang terlalu, karena banyak orang terikat dengan harta, yang paling banyak harta dan jabatan. Apakah salah punya harta? Nggak salah. Tuhan mau kita semua kaya, supaya lewat kita juga orang lain bisa diberkati. Pekerjaan Tuhan bisa diluaskan. Jadi bukan berarti kita mau miskin. Bukan berarti Tuhan tidak suka kita jadi pejabat. Saya selalu berdoa buat anak-anak saya supaya mereka jadi pejabat. Lewat jabatan mereka, mereka bisa bangun kerajaan surga di muka bumi. Coba kalau anak saya jadi Kapolri, contoh, pasti nak, tolong nak, gereja-gereja, mumpung kamu jadi Kapolri nak, apa yang bisa kamu bantu nak? Contoh begitu. Jadi sekali lagi, mari kita jawab. Allah senang kalau kita mengasihinya di atas segalanya. Haleluya. Ada orang ya terikat dengan apa? Dengan hobinya. Ya, ada orang terikat dengan hobinya. Dengan jabatannya. Sehingga mereka rela melakukan apa saja untuk itu. Meninggalkan Tuhan Yesus. Demi untuk itu. Nah sekarang, sebagai bukti kita lebih mengasihi Yesus di atas segalanya. Apa yang rela kita lakukan? Ya meninggalkan segala kesenangan duniawi yang pertama. Merokok, mabuk, contoh. Itu contoh kecil saja. Contoh besarnya banyak. Jadi Tuhan mau meyakinkan benar-benar bahwa kita lebih mengasihi Dia di atas segalanya. Dan itu Abraham tadi sudah buktikan. Sekalipun dia sangat mengasihi Ishak, tapi waktu Tuhan minta Ishak, kita sudah baca kisahnya tadi, dia korbankan Ishak. Abraham benar-benar buktikan kalau dia mengasihi Allah di atas segala-galanya. Kita harus belajar. Sedikit demi sedikit kita harus mulai lepaskan segala-gala ini. Itu ada pujian, beri kami hati bijaksana untuk menghitung hari-hari kami. Cepat atau lambat kita akan lepas, kita akan berpisah. Banyak orang meninggalkan ibadah demi banyak hal. Untuk arisan, untuk shopping, untuk pekerjaan, terikat dia di sana. Nah sekarang apa yang mengikat kita? Tuhan mau kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya.
Ya saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir ini sudah melakukan poin-poin ini. Tapi apakah sudah semuanya? Tuhan mau kita semuanya. Yang ketiga, Allah senang ketika kita mempercayainya sepenuhnya. Ketika kita mempercayai Allah sepenuhnya. Kita harus mempercayai Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam segala hal. Banyak orang percaya Yesus itu hanya juru selamat. Dia nggak percaya kalau Yesus itu bisa menyediakan jodohnya, masa depannya, kesembuhannya. Tidak salah kita ke dokter, tidak salah kita sekolah tinggi bagus. Saya pun kalau ada kesempatan sekolah lagi pendidikan, ngambil S2, saya mau. Tapi itu adalah nomor 2. Nomor 1 adalah mempercayai Tuhan. Tahu Darwin? Dia bilang manusia keturunan monyet. Karena dia lebih mempercayai teknologi, ilmu daripada Tuhan. Mari kita buka Roma 4 ayat 18. Kita akan belajar lagi dari Abraham. Bagaimana sih mempercayai Allah dengan sepenuhnya? Urusan keselamatan Tuhan, tapi urusan masa depan harus kita. Memang iya, kita harus bekerja, kita harus lakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagian kita, bagian Tuhan. Tuhan tidak bisa lakukan bagian kita, tidak mau dia melakukan bagian kita. Dan kita tidak sanggup melakukan bagian Tuhan. Jadi ada bagian kita. Roma 4 ayat 18. Perhatikan di sini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Perhatikan kata yang berkata, kalimat yang berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasarnya untuk berharap. Terus naik. 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, tahu dia, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sebuah kenyataan fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh orang paling jenius, paling pintar sekalipun yang pernah hidup di dunia. Salomo sendiri tidak bisa bantah itu. Salomo itu orang paling pintar yang pernah hidup di dunia, Tuhan katakan. Sebelum dan sesudah dia tidak ada lagi. Sampai kalau saudara kita sebelah bilang Salomo itu ngerti bahasa hewan. Saking pintar. Ini tidak bisa dia bantahkan. Fakta ini bahwa awalnya Abraham itu lemah. Dia tahu, dia sadar. Banyak orang nggak sadar. Kalau umur sudah 40 ke atas, kopi harus dibatasi, begadang harus dibatasi, daging harus dibatasi. Semua harus teratur. Kalau tidak, tiba-tiba kita sakit. Tahu nggak? Tuhan sudah ciptakan lambung jam 7 pagi sarapan, jam 12 siang makan siang, jam 6 sore makan malam atau jam 7. Tapi banyak orang tidak teratur. Sarapan sakarape. Mau sarapan jam 9, jam 10, mau makan siangnya nanti jam 1, jam 2, mau makan malamnya jam 7, jam 8, tiba-tiba kena lambung. Kena mah. Tuhan tolong saya, sembuhkan lambung saya. Enak betul kamu, kata Tuhan. Emang saya pesuruh kamu? Orang saya sudah ciptakan lambung itu pagi-pagi jam 7 sarapan. Kalaupun kurang ke bawah 1 jam, naik ke atas 1 jam, buat nopo-nopo. Tapi kalau kamu udah sarapannya jam 9, makan siangnya jam 1, ya salahmu dewe, obati sana. Loh, ini fakta, ini real. Biar tahu banyak orang, kok aku sakit lambung ya? Terus didoakan pendeta kok orang mari-mari loh. Jadi kita harus mempercayai. Jadi bukti itu sudah bukti kuat, lemah, usianya sudah 100 tahun dan rahim Sarah itu sudah tertutup. Sementara kita masih banyak dasar untuk berharap. Masih panjang waktu.
kita masih bisa usaha. Ya, masih ada anak-anak kita, generasi kita, cucu kita. Masih banyak kesempatan. Sementara Abraham tidak ada kesempatan. Tapi dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, perhatikan, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Apa janji Allah? Punya janji Allah? Punya? Janji Allah itu ayat emasmu, itu janji Allah itu. Tapi berapa banyak cuma lihat waktu perjamuan. Lewat. Itu janji Allah. Ayat-ayat emas, firman-firman Tuhan yang menjadi rema, itu janji Allah buat kita. Seperti saya Wahyu 3 ayat 10 itu janji Allah. Mazmur 23 ayat 1 itu janji Allah buat saya. Dan itu saya bawa sepanjang waktu, sepanjang masa hidup saya ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menggenapi itu terjadi dalam hidup saya. Itu janji Allah. Jadi Allah itu senang ketika kita mempercayai sepenuhnya. Sama seperti Abraham itu. Ayat 21. Naik. Perhatikan. Dengan penuh keyakinan. Nah ini. Dengan penuh keyakinan. Kadang-kadang capek loh. Ngajari kebenaran tapi jemaat nggak penuh keyakinan. Bukan semua, maaf. Tapi Tuhan mau kita semua penuh keyakinan kepada firman. Tapi kalau dibilang ojo maghrib-maghrib jangan keluar-keluar ya, genderuwo keluar. Itu dengan yakin, kencang. Dari zaman londo tekan zaman nggak tahu zaman apa. Percaya, yakin, saya yakin lagi. Nek orang hamil nggak bisa ke tempat orang mati, nanti kena sawan mayat. Padahal belum pernah terbukti, yakin, saya yakin lagi. Tapi terhadap janji firman, dikatakan Allah, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi ayat emas itu, firman rema itu, kita percaya, kita pegang sepenuhnya, maka Allah akan menggenapi itu dalam hidup kita. Memang banyak nggak sabar. Makanya Indomaret, Alfamaret itu laris manis. Karena semua orang suka yang instan. Di dalam Tuhan tidak ada yang instan, ingat ini. Semua lewat proses. Siapa orang paling taat setia di Alkitab katakan? Dia lewat proses nggak? Lewat. Semua pingin instan. Jadi dia dengan penuh keyakinan, full power, growth, gagah. Gak ada rasa takut. Zaman-zaman begal, banyak teman saya pendeta kena begal. Ini bukan sok-sokan. Tapi saya pegang janji firman Tuhan, ayat emas, roh yang ada dalam saya, dalam kita, lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dan saya tahu di begal-begal itu adalah roh jahat. Jadi waktu saya mau lewat ke tempat yang berbahaya, yang rawa, saya bilang begini, Tuhan aku mau pergi pelayanan ke sana. Ini motor jemaat Tuhan, baru dipinjem. Neiki dibegal, aku dijual nggak laku. Ya nggak laku lah. 16 juta waktu itu harga motor baru. Tahun berapa itu? Jadi oleh karena itu aku tahu roh yang ada dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di begal-begal jahat-jahat itu. Jadi waktu saya lewat, karena roh itu ada dalam saya, maka roh begal-begal itu nunduk sama Roh Kudus itu, bukan sama saya. Dan saya pulang pergi aman. Terpuji nama Tuhan. Jadi sekali lagi itu pegang, yakin apa yang Tuhan katakan itu, bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan kepada saya ada begini. Engkau melewati api tidak kebakaran, tapi jangan coba-coba masukin di tungku gosong. Engkau lewat air tidak hanyut. Tidak ada kekuatan musuh yang dapat mengalahkan kamu. Bukan berarti kemelelet. Tapi yakin bahwa kita tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang mencederai, tidak ada yang merugikan, tidak ada yang menjahati. Dan itu terjadi.
Haleluya. Ya. Apa janji Tuhan terhadap Bapak Ibu? Pegang. Tengah 11 di jam saya ya, kurang. Apa janjinya? Apa keadaanmu hari ini? Apa masalah? Kalau ngelihat dari gereja ini kayaknya nggak ada jemaat yang susah di sini. Nggak ada yang bermasalah. Maju semua. Kan bisa bangun gereja megah. Karena jemaatnya diberkati, amin. Tapi seandainya di antaramu ada yang bermasalah, ada persoalan, pegang janji Tuhan. Percayai sepenuhnya. Dengan penuh keyakinan. Haleluya. Karena dia mengandung kekuatan roh. Bukan seperti jimat. Ini kuasa Allah. Kenapa jimat berkuasa? Saya mau nampun sama Tuhan. Kalau saya ambil contoh jimat. Saya pernah berguru di sini. Pedukun. Dukun kasih. Ini Pak. Taruh di di sabuk. Taruh di dompet. Oh jadi dibawa ke toilet. Yo, digantungannya di atas toilet kan. Datanglah saya ambil lah. Dan bawa ke tempat orang meninggal. Nek dino iki Jumat Kliwon mandiin kembang. Bapak ditabokin nggak mempan. Berkhasiat. Orang nopo. Karena percaya yakin seyakin-yakinnya. Semua petunjuknya syaratnya diikuti. Giliran petunjuk firman. Oh iya. Berbahagia yang sudah hidup dengan kebenaran. Amin. Yang terakhir. Allah senang kalau kita takut dan hormat kepadanya. Mazmur 147 ayat 11. Ya. Allah senang kalau kita takut. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang, perhatikan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Jadi Tuhan itu senang. Kata takut di situ dalam terjemahan aslinya itu hormat, bukan wedi. Bahasa Indonesia wedi itu apa ya? Jadi hormat. Sama seperti kayak istri kita, kan kita takut sama istri. Tapi bukan takut wedi, takut karena hormat. Jadi dilihat istri sama nggak dilihat istri, kelakuannya podo. Itu karena hormat. Takut apa sama istri, sama perempuan? Orang laki kan gerot kan, tapi dia takut sama istri. Hormat. Orang yang hormat sama Tuhan, Tuhan senang. Haleluya. Jadi kita mau belajar terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang pertama tadi taat kepada Tuhan, yang kedua mengasihi Tuhan di atas segalanya, yang ketiga mempercayai Tuhan sepenuhnya, yang keempat takut dan hormat. Ya, takut atau hormat kepada Allah. Maka kita akan disebut orang benar. Ya. Kalau kita melakukan keempat hal di atas, maka kita akan disebut orang benar karena berkenan kepada hati Tuhan. Nah, berkat orang benar, ayat yang terakhir, Mazmur 112. Ini hasilnya, ayat 1 sampai 4. Saya akan tutup di sini. Kalau kita melakukan keempat poin di atas, yaitu taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segalanya, mempercayai Tuhan sepenuhnya, takut dan hormat kepada Allah,
maka kita akan disebut orang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan maksudnya. Nah, apa berkatnya orang benar itu? Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan di sana kata berbahagia. Banyak memang sumber kebahagiaan. Kalau kita punya Pajero bahagia, kita punya berlian bahagia, punya rumah kayak istana bahagia, punya anak-anak baik-baik, pintar semua bahagia. Tapi tidak semua kita punya itu. Tapi kita punya kebahagiaan kalau kita takut sama Tuhan. Amin. Sambo tidak berbahagia banget sekarang. Apa yang tidak dia punya? Tapi sekalipun kita pas-pasan, ya, hidupnya, ekonominya. Tapi kalau kita orang yang takut akan Tuhan, kita akan bahagia. Saya bahagia, istri saya bahagia. Bolak-balik saya tanya sama istri saya, kamu bahagia nggak sih jadi istriku? Bahagia. Bohong. Orang saya nggak beliin kamu berlian, nggak beli kamu baju, nggak bawa ke mall. Ya dasar kebahagiaannya bukan itu. Dia ceritain satu-satu. Nanti saya tanya lagi kapan-kapan. Anak-anakku tanya, bahagia nggak sih kamu jadi anak papa? Bahagia Pak. Kenapa bahagia? Ini. Jadi orang yang takut Tuhan itu berbahagia. Nah itu. Walaupun punya berlian, kayak Sambo, punya segalanya. Yang kedua, nah ini dia. Ayat 2. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucunya, keturunan kita, generasi kita akan perkasa di bumi. Kemarin ada dengar anak pendeta bunuh diri? Ada? Oh ya, yang sudah dengar sudah. Jangan dibully, jangan dikomentari. Saya hanya mau sedikit yang saya maksud di situ. Ini sulit. Kok iso anak pendeta? Bapak mamanya juga orangnya sederhana. Ada yang bilang, ya memang sudah tipikalnya begitu. Nah kalau kita bahas itu panjang. Cuma saya mau saya jelaskan kembali. Nanti orang bilang, oh berarti nek ngono pendeta itu nggak takut sama Tuhan berarti. Nah, kita nggak boleh menghakimi orang. Tapi sekali lagi firman Allah ini dengan jelas, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, itu anak cucunya perkasa di bumi. Terus angkatan orang benar akan diberkati. Saya secara hitung-hitungan, tidak mungkin saya bisa nguliahin anak. Tapi anak saya bisa selesai kuliah S1. Dan tepat selesai bekerja, kuliah, dia bisa kerja dengan skill yang dia miliki. Nggak, dia bekerja di Palembang, dia sekarang guru BK, ya di SMP. Gajinya nggak besar, cuma 2 juta. Dapat mes, full AC, uang makannya sehari 40.000. Ada yang bilang, Pak itu kekecilan, sarjana itu gajinya minimal 4 juta. Ya kalau dihitung-hitung semua, ya jadi 4 juta juga kan. Tapi yang saya maksud begini, keturunan orang benar itu akan diberkati. Anak saya yang kedua tiba-tiba sakit, sakitnya nggak jelas. Sampai 4 dokter spesialis tidak ditemukan sakitnya. Terakhir dokter Tanjung Karang bilang rujuk ke Cipto. Surat rujuknya itu kadaluarsa tanggal 26 Februari kemarin. Begitu kami terima surat ini, saya bilang, nak, kamu berarti mau disembuhkan Tuhan. Kita nggak usah ke Jakarta. Simpan ini surat rujukan. Kita berdoa saja, nak. Benar. Kami berdoa mujizat terjadi, dia mengalami kesembuhan total. Dan bulan 9 nanti dia masuk sekolah Alkitab di Beji. Dan yang ajaibnya lagi tahu, sekarang sekolah Alkitab di Beji itu harus bayar 1.250.000 per bulan. Kami sedang berdoa, Tuhan tolong Tuhan, buka jalan Tuhan. Pas tanggal 14 Februari kemarin, anak saya Kevin ini ulang tahun, tiba-tiba handphone saya bunyi. Saya lihat, oh ya Pak, selamat siang, ada apa? Mana Kevin? Oh sebentar, saya keluar dari kamar. Bunda, mana Kevin? Lagi beli galon. Oh Pak, dia lagi beli galon Pak, isi ulang. Oh ya udah, salam aja sama dia, selamat ulang tahun.
biaya sekolah Alkitab dia saya tanggung 14.400.000. Bayangkan, keturunan orang benar diberkati. Amin. Ayo lomba terus jadi orang benar. Keturunannya diberkati. Kalau diberkati berarti berhasil, sukses. Haleluya. Iya, boleh kita nyekolahin mereka setinggi-tingginya, kalau bisa sampai ke Amerika boleh. Tapi ingat, keturunan orang benar. Mungkin kita nggak mampu, nggak sanggup, tapi kalau kita benar, mereka akan diberkati. Yang ketiga, ayat 3. Perhatikan nih, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Haleluya. Waktu saya pertama bangun pastori saya itu kosong melompong, rene opo-opo isine. Sekarang kepenuhan. Ya mungkin ya tidak barang-barang berharga, ya tidak seperti di rumah-rumah yang lain, tapi bahwa harta kekayaan artinya semua dicukupi, diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi terus harta kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ayat 4. Nah ini yang paling serius nih, paling penting hari-hari ini. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Dalam gelap itu suasana yang tidak terprediksi, yang tidak bisa kita kalkulasi, tidak diperhitungkan. Tiba-tiba terjadi musibah, tiba-tiba bencana. Kita naik motor nih, ada orang dari sana kesurupan. Karena kita orang benar, kita aman. Banyak orang lagi naik mobil ditabrak dari belakang, mati, gepeng, disenggol. Tapi ketika kita orang benar, terbit terang, pertolongan. Yesus itu adalah terang. Ada mujizat, ada keajaiban. Amin. Nah, jadi mari, ya, masa-masa yang sukar yang kita tidak bisa prediksi. Kemarin ada perayaan satanis yang di Brasil. Mereka tunjukkan satanis itu begitu hebat, Yesus itu cemen. Mereka tarik-tarik Yesus, mereka pukulin, mereka tendang. Tapi iblis mereka gagah-gagahkan. Tahu nggak? Ada yang bilang Tuhan marah. Saya bilang Tuhan tidak marah. Cuma Tuhan kasih banyu, kasih hujan. Tuhan itu sebenarnya ngomong gini, hei, kamu bangga-banggain Lucifer, setan iblis. Nih tak kei banyu kowe. Biar kelihatan kehebatan Lucifer. Rupanya nggak ada apa-apa Lucifer. Buktinya hanyut mereka, banjir. Mereka elu-elukan setan yang begitu hebat. Baru Tuhan kasih air. Nah, jadi sekali lagi, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik. Kita mau angkat pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan. Roh Kudus menolong kita semua.